Brasil terpuruk dalam 36 tahun. Vinicius minta maaf. Vinicius tak kuasa menahan kekecewaan usai Brasil dikalahkan Norwegia di babak 16 besar. Hasil itu merupakan hasil terburuk Selecao dalam 36 tahun terakhir sejak gagal menembus perempat final pada 1990. Lewat media sosialnya, ia mengaku butuh beberapa hari untuk bisa merenung sebelum akhirnya menulis permintaan maaf kepada para pendukungnya. Vinicius menegaskan timnya sebenarnya punya skuad yang cukup kuat untuk bisa melaju jauh, namun sayangnya gagal, dan ia berjanji akan terus berjuang membawa Brasil kembali ke puncak dunia. Lamine Yamal belum cetakkan gol di ajang Piala Dunia. Lamine Yamal tegas menyatakan tak peduli dengan kegagalan mencetak gol sepanjang Piala Dunia kali ini, meski tampil sebagai starter dan dinobatkan sebagai man of the match saat Spanyol menang versus Belgia di perempat final. Ia mengingatkan bahwa dirinya juga hanya mencetakkan satu gol saat menjuarai Euro, sehingga baginya yang penting adalah tim terus melaju. Menyambut semifinal kontra Prancis, Yamal mengaku Spanyol sama sekali tidak takut dan datang dengan penuh kepercayaan diri menghadapi laga yang disebut paling dinantikan tersebut. Tersingkir dari Piala Dunia, Ronaldo malah flexing trofi 10 tahun yang lalu. Cristiano Ronaldo merespon kegagalan Portugal usai tersingkir di babak 16 besar dengan mengunggah foto perayaan juara Euro 2016 di akun Instagramnya dan menulis caption kemenangan yang jauh lebih bernilai. Yang menegaskan tak kecewa belum pernah menjadi juara Piala Dunia meski sudah 6 kali tampil sejak tahun 2006, dan dia belum sekalipun membawa Portugal melangkah ke partai final. Dengan capaian terbaiknya hanya bisa finish di semifinal di 20 tahun yang lalu. Baginya Euro 2016 tetap terasa istimewa seperti juara dunia. Tersingkir dari Piala Dunia, Courtois tak sabar sambut era Jose Mourinho. Tim Courtois memilih move on usai timnas Belgia tersingkir di Piala Dunia setelah kalah tipis 2-1 dari Spanyol di babak perempat final, dan ia kini fokus melanjutkan karirnya bersama Real Madrid. Ia mengaku antusias menyambut era baru di bawah Jose Mourinho yang ditunjuk menggantikan Alvaro Arbeloa sebagai pelatih baru dari Madrid. Sayangnya Courtois sempat cedera saat menghadapi Spanyol hingga digantikan oleh Sam Lammers di pertengahan babak kedua, dan kini Courtois optimis bisa pulih dan fit menjelang awal musim di pertengahan Agustus mendatang. Guncangan di balik layar, sosok penting ini kabur ke Al Hilal. FSG kehilangan sosok penting usai Michael Edwards mundur dari posisi CEO of Football FSG setelah 2 tahun baru menjabat. Kepergiannya diduga dipicu frustasi setelah 25 klub di Eropa yang ia dekati untuk diakuisisi FSG tidak ada yang cocok, termasuk gagalnya akuisisi Bordeaux yang justru berujung dengan bangkrut. Edwards kabarnya akan menyusul Richard Hughes yang hijrah ke Al Hilal, sementara Presiden FSG yakni Mike Gordon diperkirakan akan lebih aktif mengurus operasional harian dari Liverpool. Mengerikan, bintang muda Juventus ini terancam naik meja operasi. Kenan Yildiz masih berjuang melawan masalah tendonitis kronis yang semakin parah setiap kali ia meningkatkan intensitas latihan. Meski Juventus telah memberinya kontrak baru dan nomor punggung 10 legendaris, namun performanya menurun akibat cedera yang belum pulih. Saat membela Turki di Piala Dunia, ia terpaksa bermain dengan balutan ketat dan juga obat penghilang rasa sakit yang justru memperburuk kondisinya. Tim medis Juventus masih mempertimbangkan perawatan konservatif, namun operasi menjadi opsi jika kondisi tak membaik sebelum ia kembali berlatih di pramusim nanti. Mourinho pasang badan, Valverde dipastikan tak akan ke Old Trafford. Jose Mourinho meminta manajemen Real Madrid menolak setiap tawaran yang datang untuk Valverde dan menutup peluang kepindahan sang legenda ke Manchester United meski sempat memanas usai insiden perselisihan dengan Tchouaméni. Meski melewati musim penuh kontroversi, Jose Mourinho tetap percaya Valverde bisa kembali ke performa terbaiknya. Valverde masih terkait kontrak hingga tahun 2029 dengan klausul pelepasan senilai 1 miliar euro, dan ia bahkan diproyeksikan menjadi kapten baru dari Real Madrid menggantikan Dani Carvajal. Valverde sendiri dikabarkan akan meninggalkan Santiago Bernabeu di musim panas ini. Dua pemain timnas Indonesia bakal satu ruangan di ruang ganti Eredivisie.
Oleh Romain resmi dipinjamkan Oxford United ke Fortuna Sittard untuk bisa mengarungi Eredivisie Belanda di musim depan. Dikabarkan oleh Romain mengenakan nomor punggung 10 setelah menjalani tes medis. Direktur teknik Fortuna Sittard yakni Joris Matthijsens mengaku proses transfer memakan waktu lama karena kendala izin kerja sang pemain. Kepindahan ini jadi peluang bangkit bagi Romain usai hanya mencetakkan 1 gol dari 32 pertandingan bersama Oxford. Menariknya ia akan sekamar ganti dengan bek timnas Indonesia lainnya yakni Justin Hubner. Kasus 115 dakwaan Man City masih menggantung. Man City masih menunggu keputusan kasus final Silver Play yang bertambah dari 115 menjadi 130 dakwaan usai sidang berakhir pada tahun 2024. Pakar keuangan Stephen Bursa menilai wajar City tetap aktif di bursa transfer meski kasus belum tuntas, sebab sudah lebih dari 20 bulan sejak sidang terakhir tanpa keputusan yang menurutnya tidak dapat diterima. Yang menambahkan kasus arbitrase bisa memakan waktu hingga 24 bulan dan keterlambatan ini berpotensi membuka celah argumen banding di masa depan. Ederson batal ke MU. Manchester United bergerak cepat untuk bisa mencari pengganti dari Ederson dos Santos. Transfer yang batal karena sang gelandang tidak lolos tes medis di MU. Kini setan merah membidik Manu Kone dari AS Roma setelah tampil menawan di Piala Dunia 2026 sebagai tandem utama dari Adrien Rabiot. AS Roma disebut siap melepasnya namun meminta harga yang tak kurang dari 50 juta euro. Jika gagal, MU punya alternatif lain yakni Joe Gomez dari Wolverhampton dengan bandrol yang kurang lebih sama. Sepakat Bruno Guimaraes siap pergi dari Newcastle. Arsenal semakin dekat mengamankan jasa Bruno Guimaraes usai sang gelandang Brasil itu memberitahu kepada Newcastle bahwa dirinya ingin meninggalkan St. James Park di musim panas ini. Menurut LQB, Guimaraes telah menyepakati kontrak 5 tahun bersama The Gunners, termasuk besaran gajinya nanti. Meski 2 tawaran sebelumnya ditolak, Arsenal kini menyiapkan proposal ketika senilai lebih dari 80 juta pound sterling yang diyakini bisa membuat Newcastle mempertimbangkan kembali sikapnya. Newcastle sendiri berat melepas sang kapten karena peran vital dalam proyek pembangunan dari tim. Baru semusim Garnacho sudah diusir Chelsea. Alejandro Garnacho kembali jadi buah bibir usai Chelsea memasukkannya ke daftar pemain yang bakal dilepas di musim panas. AS Roma menjadi peminat yang paling serius, bahkan siap mengalihkan dana sekitar 40 juta euro yang sebelumnya disiapkan untuk Mason Greenwood. Meski hanya mencatatkan 8 gol dan 4 assist musim lalu, Roma diyakini punya nilai tambah lewat hubungan pertemanan yang baik antara Garnacho dengan Paulo Dybala. Namun negosiasi takkan mudah karena Chelsea hanya mau melepas sang pemain dengan transfer permanen. Gagal di Madrid, kenapa Benitez justru yakin Alonso meledak di Chelsea? Rafa Benitez, mantan manajer Chelsea dan Liverpool, percaya bahwa Xabi Alonso yang ditunjuk sebagai manajer baru dari Chelsea dengan kontrak 4 tahun akan sukses bersama The Blues. Benitez yang pernah melatih Alonso di Liverpool menyebutnya ia cerdas dan mengingatkan keberhasilannya membawa Leverkusen meraih 3 trofi termasuk juara Bundesliga. Meski gagal di Real Madrid, Benitez yakin pengalaman Alonso di Liga Inggris bersama Liverpool serta pemahamannya soal liga dan para pemain akan menjadi modal penting untuk sukses di Chelsea. Sepakat Barcelona sikat bintang muda Dortmund. Karim Adeyemi selangkah lagi berseragam Barcelona setelah klub Catalunya itu bersedia membayar sekitar 22 juta euro atau sekitar 500 miliar rupiah kepada Borussia Dortmund. Uniknya Direktur Olahraga Barcelona yakni Deco melakukan negosiasi sambil menonton laga Piala Dunia di Amerika Serikat. Adeyemi dibutuhkan untuk bisa mengisi sektor sayap usai Barcelona kehilangan Marcus Rashford yang gagal dipermanenkan. Real Madrid batal lirik Zubimendi. Meski Jose Mourinho meminta tambahan bek tengah, jurnalis Alberto Pereiro menepis kemungkinan Zubimendi didatangkan oleh Real Madrid dan menyebut gelandang asal Basque tersebut tengah menjalani akhir tahun yang rumit yang diperkirakan berlanjut ke tahun berikutnya. Sejak dibeli dari Arsenal sekitar 70 juta euro setahun yang lalu, performa Zubimendi menurun drastis dan dia bahkan belum sempat debut bersama timnas Spanyol di Piala Dunia.
Tottenham kini buru Marcus Rashford. Tottenham dilaporkan sebagai klub yang kontraknya paling konkret dengan pihak dari Marcus Rashford, menyusul masa pinjaman produktifnya di Barcelona dengan 14 gol dan juga 14 assist. Namun laporan menyebutkan Rashford tidak tertarik bergabung dengan The Lilywhits, sementara Manchester United pun belum siap melepasnya ke rival Premier League. Selain Tottenham, Rashford juga diminati oleh AS Roma, Napoli, Newcastle, Aston Villa, Galatasaray, dan juga Fenerbahce. Namun dikabarkan ia lebih memprioritaskan untuk kembali secara permanen ke Barcelona meski situasinya kini kurang menjanjikan. Real Madrid incar Alexis McAllister. Real Madrid menjadikan Alexis McAllister dari Liverpool sebagai opsi utama gelandang baru musim panas ini. Namun Madrid harus lebih dahulu menjual Eduardo Camavinga untuk bisa mengumpulkan dana, terutama Tchouaméni dipastikan bertahan lewat perpanjangan kontrak yang baru. Masalahnya Camavinga tidak bersedia meninggalkan Madrid dan belum menerima tawaran dari klub manapun, termasuk dari Chelsea yang dikabarkan paling serius mengejarnya, sehingga klub berkewajiban untuk bisa mempertahankannya untuk saat ini. Situasi ini membuat rencana mendatangkan McAllister masih menggantung. Ferran Torres setuju pindah menuju PSG. Ferran Torres telah mencapai kesepakatan prinsip dengan bergabung ke PSG meski masih terikat kontrak dengan Barcelona hingga tahun 2027. Kepindahan dipermudah karena perpanjangan kontrak dari Barcelona nampaknya sangat tidak mungkin terjadi saat ini. Barcelona sendiri tengah fokus menuntaskan transfer dari Adeyemi dan juga Julian Alvarez. Kepergian dari Torres berpotensi mempermudah pendanaan untuk operasi Alvarez jika harga penjualannya sesuai dengan harapan dari klub. Timnas Inggris lolos ke semifinal Piala Dunia. Timnas Inggris mengalahkan Norwegia dengan skor 1-2 di babak perempat final Piala Dunia. Norwegia unggul lebih dahulu lewat gol dari Skeldrup sebelum Bellingham menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai dan memaksa laga dilanjutkan ke babak tambahan. Di sana Jude Bellingham kembali mencetakkan gol kemenangan bagi Inggris. Dengan hasil ini Inggris akan berhadapan dengan Argentina di babak semifinal. Argentina lolos ke semifinal Piala Dunia usai kalahkan Swiss. Timnas Argentina mengalahkan Swiss di babak perempat final dengan skor akhir 3-1 dan berhasil mengamankan tiket terakhir menuju semifinal. Argentina unggul lebih dahulu lewat gol dari Alexis McAllister, namun Dandoye menyamakan kedudukan di babak kedua. Dan skor 1-1 bertahan hingga babak tambahan waktu di mana Julian Alvarez dan juga Lautaro Martinez tampil sebagai pahlawan dengan bisa mencetakkan gol tambahan. Argentina lolos ke semifinal dan akan ditunggu timnas Inggris yang lebih dahulu menyingkirkan timnas Norwegia. Gelandang Afrika Selatan Jayden Adams meninggal dunia. Gelandang timnas Afrika Selatan yakni Jayden Adams meninggal dunia pada Sabtu kemarin dalam usia 25 tahun, hanya beberapa hari setelah tampil di Piala Dunia 2026. Ia tampil sebagai starter di seluruh laga fase grup namun absen di babak 32 besar. Kematiannya dikonfirmasi Menteri Olahraga yakni Keaton McKenzie, sementara kepolisian dari Western Cape masih menyelidiki penyebab setelah menemukan jasad pria 25 tahun di Cape Town. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundai tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.